Setelah melakukan persiapan alat dan dilakukan anamnesis serta pemeriksaan intraoral, maka pertama-tama yang dilakukan adalah melakukan tindakan asepsis dengan cara berkumur atau mengoles pada intra dan ekstraoral menggunakan bahan antiseptik. Setelah itu, melakukan anestesi infiltrasi pada mucobukal fold di sekitar regio operasi. Selanjutnya, melakukan eksplorasi kedalaman poket dengan probe di sekeliling gigi pada regio operasi. Kemudian, melakukan penandaan dengan pocket marker untuk menentukan garis insisi. Caranya, dibuat bleeding point dengan cara memasukkan pocket marker sejajar sumbu gigi, menempel permukaan gigi, sisi tumpul berada di dalam pocket, sisi tajam di sebelah luar hingga menyentuh dasar pocket. Kemudian, pocket marker dijepitkan pada 3 titik yaitu mesial, midline, dan distal. Setelah didapatkan bleeding point, langkah selanjutnya adalah melakukan insisi eksternal bevel dengan menggunakan pisau Kirkland untuk insisi pada permukaan fasial atau palatal maupun lingual, serta pisau Orban untuk melakukan insisi pada interdental. Insisi eksternal bevel dapat pula dilakukan dengan pisau scalpel nomor 12 maupun nomor 15 serta dengan gunting bedah jika diperlukan. Tindakan tersebut dilakukan pada sekeliling area yang dilakukan gingivektomi. Insisi eksternal bevel dilakukan pada posisi 1 mm apikal dari bleeding point, membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu gigi mengarah ke koronal menuju titik antara dasar pocket dengan puncak tulang alveolar. Insisi ini dibuat sedekat mungkin dengan tulang, namun tidak boleh mengenai permukaan tulang. Insisi eksternal bevel dapat dilakukan secara kontinu maupun diskontinu mengikuti lengkung margin gingiva yang normal. Langkah selanjutnya adalah eksisi dinding pocket dengan pisau scalpel nomor 12 atau dapat juga dengan alat kuret. Kemudian, menggunakan alat kuret, area operasi dibersihkan dari jaringan granulasi, sementum yang nekrotik, maupun sisa kalkulus sampai permukaan bersih dan halus. Setelah itu dilanjutkan dengan tindakan gingivoplasti menggunakan skalpel nomor 15. Tindakan gingivoplasti dapat pula dilakukan dengan menggunakan pisau Kirkland. Setelah itu, area operasi diirigasi menggunakan larutan salin. Selanjutnya, melakukan kontrol pendarahan pada area operasi menggunakan kasa steril, kemudian dilanjutkan dengan persiapan pemasangan periodontal pack. Pertama-tama, melakukan persiapan alat dan bahan yang diperlukan untuk pemasangan periodontal pack. Selanjutnya, melakukan isolasi pada area operasi dengan menempatkan kasa steril pada mucobukal fold area operasi. Kemudian, mengeluarkan base dan katalis dengan perbandingan 1:1 pada glass slide atau bisa juga pada mixing pad. Selanjutnya, base dan katalis diaduk menggunakan spatula semen dengan gerakan memutar dan melipat selama 2-3 menit atau sampai konsistensi homogen. Lalu periodontal pack diambil dengan spatula dan dicelupkan ke dalam air. Kemudian tangan yang masih menggunakan handscoon dibasahi juga dengan air. Langkah selanjutnya adalah menggulung periodontal pack menjadi bentuk silinder. Setelah itu, meletakkan periodontal pack pada area operasi dengan batas koronal pada sepertiga servikal gigi sehingga tidak mengganggu oklusi dan batas apikal tidak melebihi mucogingival junction. Kemudian, area proksimal dilakukan penekanan ringan dengan jari atau bisa juga dengan instrumen agar periodontal pack dapat beradaptasi dengan baik pada permukaan gigi.
Langkah selanjutnya adalah merapikan dan membuang kelebihan PEK dengan ekskavator. Selanjutnya, pasien diinstruksikan sebagai berikut. Pertama, jika ada resep, obat wajib diminum sesuai aturan. Kedua, pasien menghindari makanan keras, panas, dan pedas, terutama pada 24 jam pertama. Selanjutnya, pasien juga menghindari minuman yang bersifat asam, serta menghindari minuman yang mengandung alkohol. Ketiga, pasien menghindari mengunyah makanan pada area yang telah terpasang PEK. Keempat, pasien tidak boleh merokok. Kelima, area yang telah dilakukan operasi tidak boleh disikat. Namun, untuk mencegah akumulasi bakteri, bisa digunakan obat kumur. Keenam, pasien diminta kontrol 1 minggu pasca dilakukan operasi. Jika PEK lepas sebelum 1 minggu, maka pasien dimohon menghubungi operator.